Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita bab thaharah ya. Alhamdulillah kita saat ini akan membahas bab tentang at-tayammum, yaitu bab tentang tayamum. At-tayammum itu secara bahasa adalah al-qasdu, yaitu berarti atau bermakna bermaksud. Al-qasdu, bermaksud. Nah, ini secara bahasa ya, maknanya bermaksud. Adapun secara istilah, at-tayammum adalah bahwasanya mashul wajhi wal kaffaini. Jadi mashul wajhi wal kaffaini, mengusap wajah, wal kaffaini, dan kedua telapak tangan, biwajhin makhsusin atau dengan bisifatin makhsusah, dengan cara yang khusus ya, ta'abudan lillahi ta'ala. Ini pengertian tayamum secara istilah. Masul wajhi wal kaffaini biwajhin makhsusin ta'abudan lillahi ta'ala. Mengusap wajah dan kedua telapak tangan ya dengan cara yang khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Insya Allah kita akan bahas bab tentang kaitannya dengan tayamum. Taib. Yang berkaitan dengan tayamum pertama adalah furuduhu. Ini sebagaimana di dalam wudu dan mandi ada juga ya di sini dalam tayamum furuduhu, yaitu fardu tayamum atau rukun tayamum ya. Taib. Yang pertama mashul wajhi. Ini pokok yang pertama adalah mashul wajhi, yaitu mengusap wajah. Jadi tayamum itu fardunya adalah atau rukunnya mengusap wajah. Yang kedua adalah mashul kaffain, mengusap al-kaffain, yaitu kedua telapak tangan. Mengusap kedua telapak tangan. Insya Allah nanti kita bahas detailnya ya. Ini dua perkara yang inti dari tayamum, atau mengusap wajah dan mengusap kedua telapak tangan. Selanjutnya, fardu yang ketiga dan keempat adalah at-tartib wal muwalah. At-tartib itu tertib, berurutan. Al-muwalah berkesinambungan. Berkesinambungan itu tidak terpotong. La yanfasiluhu syai', tidak terpotong oleh sesuatu. Contoh dalam bab wudu ya. Dalam bab wudu ketika kita berkumur-kumur, misalnya kita ngobrol dulu di telepon, ini seperti yang sudah kita bahas, ini tidak boleh, harus berkesinambungan. Tertib maksudnya berurutan. Itu berurutan itu menurut mazhab Hambali itu adalah mashul wajhi dulu, kemudian mashul kaffaini, mengusap wajah dulu, kemudian mengusap kedua telapak tangan, berurutan. Ini untuk apa? Fil hadasil asgor, untuk hadas kecil dalam arti berwudu. Jadi kalau untuk berwudu harus tertib dan harus berurutan. Ini menurut mazhab Hambali. Adapun untuk hadas yang besar ini tidak perlu berurutan dan tidak perlu al-muwalah, tidak perlu berkesinambungan. Paham ya? Ini perbedaan ya di kalangan mazhab Hambali ya. Dalam bab hadas asghar harus tertib dan harus al-muwalah. Adapun hadas akbar tidak ada tertib dan tidak ada muwalah, tidak usah ya, tidak perlu. Misalnya begini, untuk hadas akbar, misalnya kita sudah berjunub ya, sudah junub, maka awal mula kita mengusap telapak tangan dulu, kemudian wajah. Maka ini dibolehkan karena hadas akbar. Adapun hadas asghar harus wajah dulu, kemudian ke telapak tangan. Ini menurut mazhab Hambali. Adapun menurut jumhur atau menurut yang lainnya ulama mengatakan bahwa boleh kedua-duanya, boleh wajah dulu atau boleh telapak tangan dulu ya, wallahu a'lam. Selanjutnya wajibnya seperti yang sudah dibahas ya dalam wudu dan mandi adalah at-tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Ini sudah kita bahas. Selanjutnya syurutuhu, syarat-syaratnya. Sekarang ini syarat-syaratnya. Syarat tayamum ya, bisa dilakukan ketika apa? Yang pertama,
Al-ajzu anil ma'i ba'da talabihi. Al-ajzu itu asalnya lemah, tidak mampu, tidak mampu anil ma'i, tidak mampu air, maksudnya tidak mampu mendapatkan air. Ba'da talabi, setelah mencari. Jadi setelah berusaha mencari air tapi tidak mampu. Nah, ini maka boleh yang pertama ya, syarat tayamum ini. Nah, untuk yang al-ajzu anil ma'i ba'da talabi ini dirinci ya. Yang pertama ada kulli, an yakuna kullian. Jadi kulli ini adalah secara total. Total, maksudnya total itu secara asal dia tidak ada air. Tidak ada air, sama sekali tidak ada air. Ini namanya kulli. Nah, maka kalau tidak ada air maka boleh bertayamum. Ya. Kemudian yang kedua, juz'i. Juz'i itu secara parsial, bagian. Maksudnya ada air tapi sedikit. Dan tidak cukup ya, dan tidak cukup untuk wudu. Untuk wudu. Misalnya ada air di satu seloki kecil ya, ada gelas ya gitu ya, cuman sedikit air ini. Maka apa yang harus dilakukan? Apakah berwudu atau tayamum? Nah, menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ya, menurut mazhab Hambali, maka seseorang ketika dia mendapatkan air yang sedikit wajib dia berwudu memakai air yang sedikit ini. Misalnya hanya cukup untuk kumur-kumur misalnya, maka yang selainnya adalah diusap. Ya, seperti kalau misalnya seseorang wudu ya, kemudian dia tidak misalnya dia ada luka, maka yang lainnya dengan usapan, tidak dengan air. Begitupun dalam mazhab Hambali dan sebagian pendapat Syafi'i dalam qaulul jadidnya, beliau mengatakan bahwasanya kalau ada air maka airnya itu digunakan terlebih dahulu. Nah, sisanya yang ketika air itu habis maka diusap dengan tanah, seperti itu. Itu menurut mazhab Hambali dan Syafi'i dalam qaul jadidnya. Adapun menurut pendapat yang lain, Imam Abu Hanifah, Maliki dan selainnya, sebagian dari pendapat Syafi'iyah ya, yang dirujihkan oleh Al-Muzani dan lain sebagainya, maka tidak perlu berwudu. Tidak perlu berwudu. Cukup dengan tayamum. Itu pendapat yang lainnya ya. Jadi kalau menurut pendapat Hambali ya, wudu dulu, kemudian setelah itu baru tayamum ya. Allahu a'lam. Ini dalam bab juz'i. Kemudian ini tidak ada sebetulnya ya. Ada tambahan sebetulnya. Satu lagi dalam bab al-ajzu anil ma'i ba'da talabihi adalah ta'azzur istimalihi. Ta'azzur istimalihi. Ta'azzur istimalihi. Ada uzur. Ada apa? Ada uzur, tidak bisa menggunakannya, memakainya. Contohnya karena sakit misalnya. Jadi kalau dia berwudu atau mandi maka dia akan sakit, bahkan akan meninggal. Maka ini boleh untuk tayamum. Atau yang kedua karena dingin yang sangat mencekam, bukan mencekam ya, dingin yang sangat dingin sekali. Dia kalau mandi misalnya dia hadas besar ya, maka dia akan celaka atau akan meninggal. Maka yang seperti ini boleh untuk tayamum ya. Wallahu a'lam. Ini dalam bab yang ketiga, ada kulli, ada juz'i, ada ta'zur istimalihi. Akan tapi yang ketiga ini tidak disebutkan oleh Syekh ya di dalam muqarrar ini. Taib. Selanjutnya adalah dukhulu waktu sholat. Syaratnya yang kedua adalah dukhulu waktu sholat, masuknya waktu sholat. Artinya di luar waktu sholat maka dia tidak sah tayamum. Contoh misalnya maghrib ya, maghrib ini kan waktu awalnya terbenam matahari, datang azan maghrib, Allahu Akbar. Kemudian dia tayamum sebelum terbenam matahari, misalnya jam 5, dia tayamum jam 5. Maka tayamum jam 5 ini ya tidak boleh digunakan untuk sholat yang maghrib. Kenapa? Karena dia bertayamum sebelum waktu maghrib datang. Paham ya? Jadi kalau tayamum dalam mazhab Hambali, mereka atau dalam mazhab membolehkan ketika Ketika dukhul waktu sholat ini nih. Dukhul waktu sholat, masuknya waktu sholat, sudah masuk waktu sholat. Kalau misalnya untuk sholat maghrib maka sudah dulu
masuk waktu maghrib. Kalau dia untuk sholat asar, setelah azan dia baru tayamum. Nah, kalau sebelum azan dia tayamum, tidak sah tayamumnya. Ini menurut mazhab Hanbaliyah. Allah alam. Ini yang keberapa? Yang kedua. Selanjutnya dulu. Yang ketiga, an-niyah. Ini tentang bab niat. Ya, niat ini penting ya, dalam seluruh amal ini akan terbawa ya, seperti yang kita sudah paparkan. Dan insya Allah nanti akan ada pembahasan khusus bab niat, insya Allah. Nah, dalam bab niat ini ada yang berkaitan dengan lima yatamammamu anhu. Yatayammamu anhu. Dari sisi apa yang ditayamumi. Jadi dari apa yang ditayamumi. Jadi kenapa dia bertayamum? Nah, pertama adalah hadas akbar. Karena hadas apa? Akbar. Hadas akbar ini misalnya tentang seseorang yang berjima gitu ya dengan pasangannya, misalnya suami istri, atau juga mandi karena harus mandi ya. Artinya hadas akbar yang sudah kita bahas ya. Ini boleh bertayamum. Pengganti hadas akbar boleh bertayamum. Pengganti mandi ya, mandi janabah, maka boleh dengan tayamum. Kemudian yang kedua adalah dengan hadas asghar. Hadas asghar adalah berwudu. Maka boleh pengganti wudu adalah tayamum, yaitu menghilangkan hadas asghar. Kemudian najasatu bil badan. Najasah bil badan maksudnya ada najis di dalam badan, maka boleh ditayamum. Maksudnya adalah diusapkan tanah ya ke najis yang ada di badan kita ya. Jadi diringankan najisnya semampu yang kita lakukan. Jadi kalau bisa sampai hilang, kalau tidak bisa ya minimal semampu yang kita lakukan dengan tanah atau ya dengan ya tanah ya. Kalau tidak ada air ya, ini berkaitan. Nah, kalau kata Syekh ya, jikalau seseorang bertayamum ya untuk mengangkat hadas akbar, hadas asghar dan najas sekaligus najis ya, maka ini boleh, cukup. Jadi seseorang tayamum dalam rangka hadas akbar, niatnya hadas akbar, hadas asghar dan menghilangkan najis, maka dibolehkan ya. Ini menurut mazhab Hambali, menurut Syekh begitu ya, wallahu alam. Kemudian selanjutnya lima yatayammamu lahu, untuk dari sisi apa dia bertayamum, untuk apa ya maksudnya, bukan dari sisi. Jadi untuk apa dia bertayamum ya, untuk perkara yang sholat fardu, itu sholat fardu. Maka seseorang untuk sholat fardu selanjutnya adalah untuk sholat nafil itu nafilah, yaitu sholat sunnah. Seseorang berwudu menurut mazhab ya, menurut Syekh, seseorang berwudu dalam perkara sholat wajib, misalnya berwudu untuk sholat maghrib, maka setelah sholat maghrib dia boleh melaksanakan sholat sunnah. Paham ya? Begitu. Tapi kalau seseorang bertayamum, bukan berwudu tadi ya, mohon maaf, tayamum. Seseorang bertayamum dalam rangka untuk sholat nafilah, sholat sunnah. Misalnya sholat tahiyatul masjid, dia masuk masjid, kemudian dia tayamum, sholat tahiyatul masjid. Kemudian azan berkumandang, misalnya dia datang sebelum asar. Kemudian datang azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kan sholat asar. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka dia harus bertayamum kembali untuk sholat fardu. Kenapa? Karena dia tayamumnya di luar waktu sholat, tidak masuk dukhul waktu as-sholah. Paham ya? Ini bagian maksudnya dalam perkara tayamum untuk sholat fardu dan sholat untuk nafilah ya. Wallahu alam. Kemudian selanjutnya di sini syarat yang selanjutnya adalah kaunuhu biturabin tohurin lahu gubarun. Bahwasanya tanah yang dipakai adalah turab tohur, yaitu tanah yang suci, yang tidak mengandung najis. Lahu gubar, yang mengandung, lahu itu ya, yang mengandung atau yang yang memiliki ya gubar, ada debunya gitu, ada butiran-butiran tanahnya, seperti itu ya. Jadi syaratnya adalah yang dipakai tayamum adalah kaunuhu biturabin tahurin lahu gubar, itu dengan tanah yang suci yang memiliki debu ya, yang memiliki butiran-butiran halus seperti itu ya. Adapun misalnya kita tayamum di tembok atau di meja yang tidak ada, yang kering, tidak ada tanah di situ,
tidak ada kotoran, maksudnya bukan tidak ada kotoran, tidak ada tanah, maka tidak boleh. Tidak boleh. Ya, jadi tayamum dengan tanah yang memiliki gubar atau apa tadi, debu ya. Wallahu alam. Selanjutnya, mubtilatuhu, pembatalnya. Apa pembatalnya? Apa saja pembatalnya? Yang membatalkan tayamum adalah wujudul ma. Apa wujudul ma? Adanya alma, air. Adanya air. Ya, kalau ada air, maka batal tayamumnya, harus berwudu kembali, begitu ya. Jadi yang kedua, khurujul waktu, ya, keluar waktu sholat. Khuruj al-waqt, keluar waktu sholat. Maksudnya ketika dia tayamum untuk sholat asar, kemudian datang sholat maghrib, maka tayamum yang sholat asar itu batal. Begitu menurut mazhab Hambali ya. Paham ya? Khurujul waktu, keluar waktu sholat. Kemudian mubtilatul wudu, segala perkara yang membatalkan wudu, ini pun akan membatalkan tayamum ya. Ini perkara yang berkaitan dengan tayamum ya. Jadi yang membatalkan wudu, maka dia membatalkan juga tayamum ya. Ini nanti akan dibahas bab tentang mubtilatul wudu, bab tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu ya, wallahu alam. Selanjutnya ini saya tambahkan, di sana tidak ada ya. Di dalam Muqarrar tidak ada, namun saya rasa pentingnya untuk disampaikan agar kita lebih paham. Sifatut tayamum, tata cara tayamum. Sifatut tayamum, tata cara tayamum. Ini tata cara, sifat, tata cara tayamum ya. Kemudian, nah ini ada sebuah hadis dari Ammar bin Yasir, riwayat Al-Bukhari dan Muslim ya. Ja'a rajulun ila Umar bin Khattab. Seseorang datang kepada Umar bin Khattab. Faqala, dan dia berkata, inni ajnabtu, saya junub. Saya junub, berarti hadas apa? Akbar ya. Falam usib alma, dan aku tidak mendapatkan air. Jadi seseorang datang kepada Umar, dia mengadu, saya junub dan tidak mendapatkan air. Faqala Ammar bin Yasir li Umar bin Khattab. Kemudian berkata Ammar bin Yasir. Nah, Ammar bin Yasir ini berkata kepada Umar bin Khattab. Jadi orang itu datang ya, Ammar bin Yasir ada di samping Umar. Jadi datang kepada Umar dan Ammar bin Yasir ada di sampingnya Umar. Kemudian kata Ammar bin Yasir kepada Umar bin Khattab, beliau katakan, "Ama tadhkuru anna kunna fi safarin anna wa anta." Apakah engkau ingat bahwasanya kita dulu ada di dalam safar, dalam ya bepergian. Kita dalam keadaan safar, bepergian. Ana wa anta, saya dan kamu. Jadi maksudnya kata Ammar, saya dan kamu wahai Umar dulu bepergian bersama, begitu. Fa anta falam tusalli. Adapun engkau tidak sholat, maksudnya ketika batal ya, kemudian tidak ada air ya. Kemudian Umar tidak sholat. Kenapa ya? Karena tidak ada air. Nanti saja ketika ada air baru dia sholat, begitu. Wa amma ana fatama'aktu fasallaitu. Adapun aku, kata Ammar bin Yasir, fata'ammaktu, aku berguling-guling di tanah. Jadi dalam rangka tayamum ya, belum paham. Aku berguling-guling, fasallaitu, maka aku sholat. Karena takut sholat itu luput, sholat itu sudah akhirnya aku sholat ya, dalam rangka ya, dalam keadaan saya berguling-guling dulu, kemudian baru sholat. Fadzakartu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, aku maka menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang saya lakukan ini. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma kana yakfika hakadha, sesungguhnya cukup kamu ini melakukan seperti ini. Jadi Nabi kepada Ammar, beliau nasihatkan, wahai Ammar, cukup engkau melakukan seperti ini. Bagaimana? Fadharaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul bi kaffaihi al-ardh, dengan kedua tangannya, dengan kedua telapak tangannya bumi, maksudnya tanah. Jadi Nabi SAW memukul dengan memukul tanah ya, maksudnya memukulkan telapak tangan ke tanah. Ya, dengan kedua telapak tangannya tadi ya. Wa nafakha fihima, kemudian Nabi SAW meniup fihima, yang ada di dalam kedua tangannya itu, yang ada di telapak tangannya itu. Jadi debu yang ada di telapak tangan itu beliau tiup. Summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi, kemudian beliau mengusap dengan kedua telapak tangannya itu
wajahnya, wa kaffaihi, dan kedua telapak tangannya. Begitu ya. Jadi beliau memukulkan tangan ke tanah, kemudian meniup, kemudian mengusap wajah dan mengusap kedua telapak tangan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari masih dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengutusku fi hajatin, dalam sebuah hajat. Fa ajnabtu, maka kemudian saya berjunub. Saya junud. Falam ajidil ma, dan aku tidak mendapatkan air. Fatamarragtu fi sa'idi kama tamarragud dabah, maka aku berguling-guling di tanah sebagaimana hewan, binatang ya, berguling-guling. Fadzakartu dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku menyebutkan itu, menceritakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna makana yakfika an tasna hakadha, sesungguhnya engkau cukup melakukan seperti ini. Fadaraba bi kaffihi darbatan 'alal ardi, kemudian Nabi SAW memukul dengan telapak tangannya satu kali pukulan. Nah, ini dorbatan, satu kali pukulan, alal ardi, ke muka bumi, bukan ke muka bumi ya, ke tanah. Summa nafadhaha, kemudian Nabi SAW meniupnya. Summa masaha biha dhuhra kaffi bishimalihi, kemudian Nabi SAW mengusap dengan telapak tangannya itu dhuhra kaffihi, yaitu punggung telapak tangannya yang kanannya dengan tangan kirinya. Au dhuhra shimalihi bikaffihi, atau punggung telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya. Jadi diusap telapak tangan kanan oleh tangan kiri, telapak tangan kiri oleh telapak tangan kanan. Punggungnya oleh telapak tangan kanan. Summa masaha bihi wajhahu, kemudian Nabi SAW mengusap dengan kedua telapak tangannya itu wajahnya. Jadi Nabi SAW memukulkan tangan ke tanah, kemudian mengusapkan telapak tangan ke punggung telapak tangan kanan. Misalnya, mohon maaf ya, gimana ya telapak tangan, mohon maaf ya, ini contohnya ya. Gimana ya? Misalnya ini punggung telapak tangan, maka diusap punggung telapak tangan ini oleh telapak tangan yang kiri, dan telapak tangan yang kiri punggungnya diusap oleh telapak tangan yang kanan ya. Allah alam. Itu yang kedua. Yang ketiga ini adalah dalam sebuah lafaz riwayat Bukhari, famasa wajahu wa kaffaihi wahidatan, Nabi SAW mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya satu kali. Maka dari hadis-hadis ini ya, di sini dijelaskan berdasarkan hadis tadi, pertama, memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan, lalu meniupnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menyapu wajah dengan dua telapak tangan, sapu wajah dengan kedua telapak tangan. Kemudian yang ketiga, menyapu punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri. Ya, kemudian sebaliknya, tangan kiri punggungnya diusap dengan telapak tangan kanan. Kemudian semua usapan, baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah, dilakukan sekali usapan. Jadi hanya sekali saja, tidak 3 kali ya. Kemudian bagian tangan yang diusap adalah bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan saja. Jadi tangan yang diusap adalah telapak tangan, tidak sampai sikut. Walaupun ada riwayat yang sampai sikut, akan tapi kata para ulama itu lemah riwayatnya ya. Dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya cukup mengusap telapak tangan ketika tayamum adalah sampai pergelangan tangan, seperti itu ya. Dan hanya sekali-sekali saja. Walaupun ada ulama lain mengatakan 3 kali ya, kan tapi jumhur hanya mengatakan sekali saja ya. Itu. Jadi saya ulangi ya, bahwasanya dalam mazhab Hambali untuk wudu ya, maka wajah dulu, kemudian telapak tangan, ini urutannya ya, harus berurutan dan harus berkesinambungan. Tapi kalau dalam menghilangkan hadas akbar, dalam rangka mengganti mandi, maka boleh telapak tangan dulu, boleh wajah dulu. Ini menurut mazhab Hambali ya. Allahu a'lam. Itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.